Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Rahayu. Saya berasal dari Administrasi Publik angkatan 2020. Saya di sini ingin berargumentasi tentang Islam dan sains di abad pertengahan. Di sini diceritakan tentang sepeninggalan Nabi, para sahabat melanjutkan kepemimpinan umat Islam membangun peradaban. Selama paruh pertama 600 tahun atau yang dikenal dengan abad pertengahan, umat Islam telah memberi sumbangan sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah peradaban dunia. Itu ada 8 peradaban dunia yang Islam pada abad pertengahan itu Hasan dan Khalil. Pada abad ke 1993 ada 8, itu adalah agama Islam, hubungan pengusaha, penerjemahan ke bahasa Arab, pendidikan, perpustakaan, ilmu muslim, riset, laboratorium, observatorium, perdagangan internasional. Terus tentang dorongan agama, faktor pendorongan. Faktor dorongan itu ada beberapa. Itu yang pertama adalah Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk mematuhi ilmu, mengamati alam semesta menggunakan akal dan pikiran, terbuka terhadap semua kebudayaan. Ada beberapa hadis yang di sini yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 3 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pengertian alam, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Dalam dorongan agama, konteks hadis Nabi di atas bermula dari inovasi bioteknologi para peneliti kurma di Madinah dengan cara persilangan. Ketika Nabi diminta nasihat tentang hal itu, maka Nabi menyampaikan hadis tersebut. Itu hadis riwayat Muslim. Kalian lebih tahu mengenai urusan duniamu. Hadis riwayat Muslim. Terus dukungan penguasa. Ya, di sini ada dukungan penguasa yang dimana adalah sains dan teknologi merupakan keputusan politik. Hampir semua dinasti Islam abad pertengahan mendukung dan memfasilitasi perkembangan sains dan teknologi. Turner 1997. Para khalifah dan raja Islam menjadi patron besar dalam ilmu pengetahuan. Mereka memerintahkan transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam. Penerjemahan, perpustakaan, pendidikan, dan ilmuwan. Di sini ada juga yang Khalid bin Yazid bin Muayyah yang berkata, seorang penguasa Umayyah dan filosof dianggap sebagai orang pertama yang mendorong para sejarah Yunani di Mesir untuk menerjemahkan buku-buku yang Yunani ke dalam bahasa Arab. Peristiwa ini merupakan proses penerjemahan pertama yang terjadi dalam dunia Islam. Ibnu Yazid hidup di Mesir dan meninggal antara tahun 704 sampai 708 Masehi. Di sini ada beberapa tokoh yang tadi saya sebutkan. Ada juga Khalifah Harun al-Rashid, terus Khalifah al-Ma'mun, Bid al-Hakimah, ada juga tentang Khalifah Abdurrahman III, ada juga Khalifah al-Hakam II. Terus di sini ada penerjemah. Tadi kan gue disebut ada 8, nah yang di sini ada penerjemah. Kekuasaan di sini menjelaskan kekuasaan Islam, terutama di dinasti Umayyah dan dinasti
Abbasiyah membentang dari Eropa, Asia, dan Afrika sehingga menjadi negeri ini sebagai negeri multi etnis dan multi bahasa tersebar sepanjang sejarah. Mereka mewarisi peradaban kuno Romawi, Paris, Yunani, India, Syria, dan Cina. Warisan-warisan peradaban ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian dikembangkan lebih dahsyat lagi. Ternyata ilmuwan ini nih sangat luar biasa. Terus di samping sebagian bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga merupakan language first dunia Islam pada saat itu. Artinya jika ingin dikenal dunia, maka kayak penelitian-penelitian harus diterjemahkan, penelitian Yunani harus dijelaskan diartikan ke dalam bahasa Arab supaya lebih terkenal dan lebih mendunia. Soalnya sudah tadi dijelaskan ada yang dari Yunani, Paris begitu. Terus harus mempunyai sikap terbuka. Para pemimpin muslim terhadap kebudayaan lain menyebabkan akses terhadap karya-karya internasional dari berbagai bangsa terbuka lebar untuk menerjemahkan diseluruhkan di dunia Islam. Mensponsori kegiatan penerjemahan karya-karya ilmu pengetahuan dan intelektualisme secara besar-besaran. Terus juga di sini adalah dari pendidikan. Pendidikan itu karakteristik aktivitas intelektual yang unik selama periode Islam adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya terbatas di kalangan para imam. Demikian pula ilmu pengetahuan tidak menjadi hak istimewa para raja. Jadi di sini ilmu pengetahuan pada zamannya itu tidak memandang mereka dari keluarga para imam atau para raja. Di sini dijelaskan tentang ilmu tuh dibagi sama rata di bidang pendidikan seperti itu. Ada lagi tadi di bidang pendidikan. Sekarang di bidang perpustakaan. Di bidang perpustakaan itu di sini dijelaskan bahwa implikasi produktif dari gerakan penerjemah dan pendidikan ialah literasi dan medianya ialah buku. Nah, jadi di sini kita berliterasi. Literasi itu seperti membaca, medianya adalah buku pada zaman dahulu. Kebutuhan terhadap buku mendorong tumbuhnya perpustakaan. Negara memfasilitasi pendirian perpustakaan yang terbuka untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Jadi perpustakaan itu emang benar buat pertumbuhan ilmu pengetahuan. Perpustakaan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang memiliki interaksi ilmu pengetahuan, terlibat dan dalam diskusi dengan berbagai orang, merangsang pikiran baru, kemudian mendorong munculnya karya-karya baru. Di perpustakaan lah literasi berpacu dengan wacana, bergaskan dengan beragam paradigma, mengasah inovasi baru dan kreativitas pikiran. Itu di bidang perpustakaan. Kemudian di ilmu muslim, tradisi literasi tanpa sekat dalam Islam didukung oleh para penguasa akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang handal. Terus pertumbuhan dan perkembangan ilmu muslim juga didukung oleh pemikiran rasional yang berkembang pada saat itu. Teknologi utama yang berkembang saat ini ialah Mu'tazilah, sebuah paham keislaman yang lebih mengedepankan akal. Jadi yang berkembang saat ini menurut ini adalah yaitu tentang ialah Mu'tazilah, sebuah pemahaman
keislaman yang lebih mengedepankan akal. Di sini ada beberapa tokoh, banyak sekali, ada beberapa tokoh di sini seperti Ibnu Syan, dunia medis kini semakin berkembang. Terus ada Jabir Ibnu Yaman, ia adalah ilmuwan dari Iran yang ahli di bidang kimia. Terus ada Ibnu Nafis, yaitu adalah merupakan ilmuwan dari Damaskus. Dia mempunyai kontribusi besar di bidang medis. Ada juga Al-Khawarizmi, dia adalah ilmuwan muslim yang ahli bidang matematika. Ada Ibnu Khaldun, dia adalah ahli dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu. Terus ada Al-Zakhrawi, yaitu adalah ilmuwan dari Cordoba yang ahli di bidang kedokteran. Terus ada Ibnu Hatham, yaitu dari ilmuwan dari Irak yang ahli di bidang matematika. Terus Umar Khayyam, yaitu adalah ilmuwan dari Iran yang berhasil mengkoreksi kalender Persia. Ada Ibnu Al-Baithar, yaitu adalah ilmuwan dari Malaga yang terkenal sebagai pelopor ilmu botani. Ada juga Tahabit Ibn Qura, itu adalah ilmuwan dari Arab yang ahli di bidang matematika. Ada Al-Zari, itu ilmuwan dari merupakan perintis robotika pertama. Wah, keren. Terus ada Al-Idris, yaitu adalah seorang geografer dan kartografer. Terus ada juga Maryam Al-Astrolabi. Nah, ini perempuan pertama. Maryam Astrolabi adalah berasal dari Suriah. Dia merupakan ilmuwan muslim yang namanya dikenal karena merancang dan membangun astrolabe para peta langit untuk mengetahui menentukan posisi matahari dan planet-planet. Nah, ini ilmuwan perempuan ini yang saya baca dari sini. Sebagian ilmuwan perempuan yang tadi adalah didominasi oleh laki-laki. Ini ada satu lagi, itu Abbas Ibn Firnas, itu adalah merupakan perintis paling awal ilmu penerbangan. Nah, jadi penerbangan itu berawal dari Abbas Ibn Firnas, itu adalah ilmuwan pertama penerbangan oleh NASA sebagai salah satu nama kawah di bulan. Nah, jadi kawah di bulan itu adalah nama beliau karena beliau adalah orang pertama ilmuwan tentang penerbangan. Ada ribuan karya masterpiece dari ilmuwan muslim selama rentang beberapa abad zaman pertengahan dan menginspirasi sains modern di berbagai bidang. Terus riset laboratorium, observatorium, itu adalah empirisme Yunani yang diwarisi dari Aristoteles, dikembangkan lebih dasar lagi menjadi tradisi riset. Para ilmuwan muslim tidak hanya berwacana tapi mengembangkan riset yang menginspirasi ilmu pengetahuan modern sampai saat ini. Terus ada lagi di perdagangan internasional, posisi tengah antara dunia barat dan timur menjadikan wilayah dunia Islam sebagai wilayah
transmisi pengetahuan di antara kedua dunia itu. Jadi banyak ternyata di sini tentang ilmuwan-ilmuwan tersebut. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau saya terpaku dalam